Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantika Nur Ashifa. Saya dari Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, program studi bimbingan konseling Islam. Dalam video kali ini, kita akan menjalankan proses konseling yang terdiri dari konseli, konselor, dan adanya proses konseling, adanya permasalahan, dan adanya teknik untuk mengurangi permasalahan tersebut. Kemudian insya Allah durasi konseling itu sekitar 25-30 menit. Video ini saya buat untuk memenuhi karya terkait lomba Komnas BK 2024 yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang. Terima kasih, selamat menonton. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Kak. Iya, Kak. Boleh duduk, silahkan. Kalau boleh tahu siapa namanya? Lucy Rahmawati, Kak. Oh, Kak Lucy. Iya. Perkenalkan Kak Lucy, saya Rantika. Kalau boleh tahu Kak Lucy datang ke sini mau apa? Saya ingin konseling sama Kakak Oh, baik. Kak Lucy, kalau boleh tahu rumahnya di mana? di Kampung Babakan Gunung Wiru. Oh, daerah Luri yang ke sana? Iya, betul, Oh, Kak. Masya Allah. Baik. Kegiatan sehari-harinya apa? Ini sih kampus, Kak. Ngampus. Oh, ngampus. Gitu. Ya. Oh, mahasiswa. Iya, mahasiswa, Kak. Baik-baik. Kalau di rumah kegiatan sehari-harinya apa? Apakah bekerja atau mungkin lebih ke berdagang gitu atau seperti apa? Bekerja, Kak. Bekerja. Iya. Oh, baik. Kalau boleh tahu kerjanya di mana, Kak? Di sebuah yayasan. Oh, yayasan. Iya. Jadi guru? Iya, insya Allah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Kegiatan sehariannya jadi guru. Iya, Baik. betul. Berarti sekarang kuliah sambil kerja ya? Iya, betul, Kak. Oke. Kalau boleh tahu, maaf, orang tuanya masih ada? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Anak keberapa? Kedua, Anak kedua. Iya. Dari 3 bersaudara. berarti punya adik, punya kakak? Betul. Di tengah-tengah ya? Iya. Masya Allah. Oke, baik. Tadi saya sudah sempat tanya kepada Kak Lucy terkait kedatangan Kak Lucy ke sini itu untuk konseling. Iya, betul. Insya Allah saya sebagai konselor ya akan memandu jalannya konseling pada hari ini. Insya Allah konseling kita sepakati ya Kak untuk Iya. waktunya itu 30 menit. Iya, Kak, siap. Tapi apabila memang kakak masih memerlukan waktu tambahan dipersilahkan. Namun jika masalahnya belum juga selesai, kita nanti di akhir akan ada yang namanya RTL atau rencana tindak lanjut yang dimana mungkin masalah kakak ini tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu gitu. Tapi nanti insya Allah kita akan bertemu kembali atau membuat kembali rencana untuk bertemu ya. Baik, saya ingin jelaskan terlebih dahulu bahwasanya saya sebagai konselor insya Allah karena di konseling itu ada beberapa asas. Yang pertama adalah asas sukarela yang dimana kakak atau Kak Lucy itu harus sukarela datang ke sini. Bukan karena paksaan orang lain ya, atau mungkin paksaan saya, atau mungkin paksaan kakaknya orang tuanya, tidak. Tapi dengan sukarela bahwasanya Kak Lucy ini datang ke sini karena memang ingin menyelesaikan masalah yang Kak Lucy rasakan dan mungkin sudah bisa dikatakan sudah mempengaruhi kehidupan Kak Lucy gitu. Kemudian juga asas kedua adalah asas keterbukaan. Dimohon kepada Kak Lucy untuk terbuka kepada saya apapun masalahnya, terbuka saja, tenang saja. Kenapa? Karena di asas ketiga itu asas kerahasiaan. Saya sebagai konselor maupun Kak Lucy sendiri itu harus merahasiakan konseling kita. Mohon untuk tidak diberitahukan kepada orang lain, terutama untuk saya pribadi sebagai konselor, saya akan berusaha dan pasti untuk menjaga kerahasiaan konseling kita atau kerahasiaan kakak sendiri ketika terbuka menceritakan apa yang kakak rasakan. Kemudian asas keempat adalah asas kenormatifan yang dimana semua asas tadi harus kita jalani dan
harus kita taati. Kenapa? Karena konseling tidak akan berjalan dengan lancar, permasalahan kakak pribadi juga tidak akan pernah terselesaikan apabila asas tersebut itu tidak dijalani atau tidak dilaksanakan. Mungkin itu aja. Kakak paham terkait dari asasnya? Insya Allah paham, Kak. Alhamdulillah. Baik. Mungkin langsung aja ya ke permasalahan kakak pribadi, karena bisa apa ya, bisa kita ketahui solusinya, bisa kita ketahui cara permasalahannya itu semua dari diri kakak pribadi gitu. Dengan menyampaikan permasalahan, dengan menyampaikan problem yang sedang dihadapi atau rasa sakit, rasa sedih yang sedang dihadapi, mungkin dengan cara bercerita dan dengan cara mencari solusinya ini gitu ya, kakak bisa setidaknya mengurangi permasalahan kakak. Baik, langsung aja kakak boleh bercerita kepada saya. Baik, Kak. Ada beberapa masalah yang saya alami. Mungkin yang pertama yaitu suka overthinking gitu, Kak. Oh, overthinking ya? Iya, suka kepikiran yang belum dicoba dan ada rasa takut gitu untuk mencobanya. Padahal belum dicoba sama saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada rasa kurang percaya diri. Kurang percaya diri bicara di depan umum kayak gitu. Terus kurang percaya diri juga ketika berbicara sama berkumpul banyak orang gitu, Kak. Ketika ada misalnya ketika ada rapat, kalau kita berbicara kayak serasa saya itu sendirian gitu. Oh iya, baik, paham. Dan yang ketiga, saya selalu kepikiran akan hal yang sudah saya lakukan. Apakah ini benar apa tidak ya? Ini salah apa tidak ya gitu, Kak. Secara garis besarnya masalah saya seperti itu, Kak. Boleh diceritakan secara spesifik apa sih yang membuat kakak overthinking, yang membuat kakak kurang percaya diri, atau yang membuat kakak tuh ketika tadi ya terakhir itu yang ketiga setelah melakukan sesuatu tuh kok aku kepikiran lagi apakah aku salah atau tidak gitu. Boleh diceritakan secara spesifiknya seperti apa? Kalau yang overthinking mungkin selalu kepikiran bahwa itu tuh saya tidak bisa melakukannya, dan dengan adanya omongan orang lain gitu, nanti bakalan gini apa gini ya gitu. Dengan omongan orang lain itu bisa membuat patah semangat saya gitu, Kak. Itu yang membuat saya overthinking. Yang kedua, rasa percaya diri saya mungkin dengan orang yang belum kenal dan sefrekuensi gitu. Kalau dengan orang yang baru kenal, misalnya ada sebulan atau 2 bulan, walaupun sudah kenal tapi tidak sefrekuensi, itu serasa canggung gitu, Kak. Oh, baik. Untuk yang ketiga itu, mungkin apa yang saya lakukan kepada orang lain atau kepada teman-teman sekitar selalu aja kepikiran gitu, Kak. Kalau itu tuh ngalir aja natural. Gak tahu kenapa selalu aja ada kepikiran kayak gitu. Baik. Kira-kira menurut kakak sendiri terkait tadi masalah yang ketiga itu, ada nggak sih perilaku atau sikap kakak yang memang benar-benar tidak baik atau kurang berkenan dan yang dirasakan orang lain gitu? Kalau menurut saya sendiri tidak ada, Kak. Tapi kurang tahu kalau menurut orang-orangnya gitu. Oh, baik. Berarti kakak sendiri mengambil persepsi Iya, ya betul. bahwa sikap kakak itu sedikit kurang baik Iya, gitu, betul. khawatirnya, dan itu kakak terlalu memikirkannya. Oke, baik. Kemudian pernah nggak kakak meminta pendapat teman kakak terkait sikap kakak tuh seperti apa sih gitu? Pernah, Kak. Lalu apa jawabannya? Nggak apa-apa, Kak. Baik-baik aja gitu. Berarti memang pandangan orang lain memang baik ya. Terus dari mereka juga ada nggak yang bisa dikatakan tuh mengejek gitu dengan sikap kakaknya? Karena kan kita nggak bisa ya menilai sikap kita baik atau tidak di diri kita sendiri atau hanya sekitar lingkungan kita. Ada nggak lingkungan yang besar atau maksudnya ketika bermasyarakat atau mungkin di kelas gitu ya, karena kan kelas itu kan
banyak kan Betul. gitu. Ada nggak yang seperti itu? Kayaknya nggak ada sih Kak. Nggak ada. Soalnya kebanyakan itu tidak terlalu banyak bicara gitu. Kalau tidak sama orang-orang yang sefrekuensi atau ngobrolnya gitu Kak. Kalau sama orang-orangnya biasa nyapa kayak gitu, tapi tidak terlalu banyak cerita. Untuk kakak sendiri sudah ada upaya tidak terkait tadi ya kurang percaya diri? Ada upaya nggak dari kakak gitu? Belum sih Kak. Belum. Iya, Kalau di kampus tuh ikut organisasi nggak? ikut. Ikut. Organisasi kecil atau cakupan cukup besar? Organisasi kecil lah gitu. Oke, baik. Apakah sudah berkontribusi di dalamnya? Suka Kak, suka jadi panitia, ikut berkontribusi, kadang jadi peserta gitu. Karena untuk melawan rasa kurang Iya, percaya diri itu betul, ya, Kak. gitu. Nah, untuk overthinking sendiri gitu, skala kecilnya ada nggak overthinking terhadap keluarga atau terhadap diri sendiri, atau skala besarnya overthinking tentang lingkungan sekitar? Mungkin kebanyakan dari diri sendiri sama lingkungan sekitar. Kalau dari keluarga insya Allah nggak ada. Kalau untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar itu biasanya dalam permasalahan apa? Kalau dari diri sendiri itu ketika ingin melakukan sesuatu, itu selalu ada rasa tidak bisa, gitu. Padahal belum dicoba. Kalau di dalam lingkungan sekitar, mungkin sama omongan orang lain yang membuat diri sendiri itu overthinking gitu. Oh, baik. Tapi selain itu ada lagi nggak? Nggak ada Kak. Baik. Berarti memang permasalahannya itu di dalam diri kakak sendiri ya, gitu. Bahwasanya kakak terlalu memikirkan sesuatu hal yang sudah kakak lakukan, lalu memikirkan sesuatu hal yang belum Iya, kakak lakukan, tapi betul. sudah merasa kayaknya aku tidak bisa Iya. gitu ya. Ya baik. Mungkin selain itu ada permasalahan lain lagi yang ingin kakak ceritakan yang mungkin kakak rasa aku harus menceritakan ini gitu. Mungkin tidak ada Kak. Tidak ada, berarti hanya itu saja ya. Iya betul Kak. Berarti memang kalau keluarga mensupport ya. Mensupport alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti permasalahannya itu memang dari diri kakak sendiri dan kakak merasa apa ya, bisa dikatakan tuh pikiran negatif terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekitar ya. Betul. Ya baik. Yang ingin saya tanyakan adalah kakak apakah baik berpikir seperti itu? Tidak. Tidak. Iya. Ini kakak sendiri yang jawab ya. Tidak. Oke, baik. Jika kakak merasa pikiran seperti itu tidak baik gitu ya, berarti apa yang harus kakak lakukan? Tidak memikirkannya. Tidak memikirkannya. Selain itu, Harus berani mencoba. berani mencoba. Apalagi? Apalagi ya. Kira-kira apakah dengan beraktivitas yang positif gitu ya, atau berbaur dengan lingkungan sekitar? Tapi menurut kakak sendiri, kakak mampu nggak berbaur dengan lingkungan sekitar? Mampu Kak. Mampu. Iya. Selain itu, kakak bisa dikatakan mampu tidak menghilangkan rasa overthinking itu? Kayaknya kalau itu masih ragu ya. Masih ragu. Untuk menghilangkan. Baik. Kenapa kakak masih ragu? Karena kakak belum ada kepercayaan di dalam diri kakak sendiri. Untuk itu, saya akan mencoba untuk membantu kakak untuk menguatkan, untuk memberikan dorongan, support untuk kakak sendiri. Karena kita ketahui bahwasanya pintu suatu rumah tidak akan bisa dibuka kalau tidak dibuka oleh yang punya rumah itu sendiri. Jadi sama halnya dengan kita yang punya masalah. Kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah kalau kita sendiri tidak ada niatan atau kemauan untuk merubahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku tidak akan merubah suatu kaum
sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya gitu. Jadi kita tidak akan pernah sembuh kalau kita sendiri nggak ada keinginan untuk sembuh. Kita tidak akan pernah berubah kalau kita sendiri tidak ada keinginan untuk berubah gitu. Baik, kakak boleh duduk rileks, serileks-rileksnya, boleh duduk rileks. Oke, tenangkan diri kakak. Mau minum dulu? Nggak usah. Nggak usah. Oke, baik. Udah rileks? Udah. Duduk yang nyaman. Mau nyender boleh kalau mau nyender. Gini Agak aja. munduran dikit boleh. Nah, baik. Kakak rileks, pejamkan matanya, tarik nafas yang panjang, buang. Tarik nafas lagi, buang. Tarik nafas lagi sekali lagi, tarik yang panjang, lepaskan masalahnya, buang. Baik, saya akan lebih mendekat. Kakak tenangkan diri kakak. Tenangkan. Bayangkan kakak berada di suatu tempat yang kakak inginkan datang ke sana. Di sana itu sejuk, di sana itu penuh dengan suara-suara burung, hewan. Kemudian juga ada suara angin yang sejuk, angin yang benar-benar membuat kakak itu tenang setenang-tenangnya. Baik, apakah sudah rileks? Sudah, Kak. Mau tarik nafas lagi? Iya. Tarik nafas lagi yang panjang. Buang. Tarik nafas lagi yang panjang. Buang. Baik, kakak boleh peluk diri sendiri dan bilang sama diri kakak sendiri. Ikutin saya ya. Aku mampu menyelesaikan masalah aku sendiri. Hey Lucy, kamu bisa. Kamu mampu. Aku yakin kamu bisa seperti orang lain yang hebat, yang bisa berbicara di depan, yang bisa berkumpul dengan lingkungan. Hey Lucy, jangan pernah lagi menyendiri atau menjauh dari lingkungan. Hey Lucy, aku tahu, aku yakin kamu pasti bisa. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Aku mampu. Aku yakin kamu pasti bisa. Lucy. Baik. Tenangkan diri kakak. Kakak pikirkan apa yang sudah kakak lakukan. Kakak bayangkan apa yang sudah kakak lakukan selama ini yang membuat kakak berpikir apakah aku sudah berperilaku baik atau tidak. Kakak pikirkan apa yang sudah kakak lakukan selama ini. Baik. Hey Lucy, kamu sudah menjadi anak yang baik. Hey Lucy, kamu sudah menjadi orang yang baik dan peduli kepada lingkunganmu. Hey Lucy, kamu adalah orang yang baik. Kamu boleh memikirkan apa yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan. Tapi jangan
membuat kamu kamu jadi jadi lebih terpuruk. Justru kamu harus jauh lebih baik bangkit dan jadikan itu spirit untuk membuat kamu menjadi apa yang kamu inginkan. Baik, kakak sekarang tarik nafas lagi. Tarik nafas, buang. Tarik nafas lagi, buang. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi. Alhamdulillah. Lagi. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kakak pikirkan apa yang sudah kakak lakukan kepada orang lain, kepada lingkungan sekitar. Kakak ingat-ingat kembali apa yang sudah kakak kerjakan kepada orang lain, kepada lingkungan sekitar. Kakak yakinkan diri kakak bahwasanya aku sudah melakukan hal yang baik. Aku sudah melakukan hal yang baik. Aku sudah melakukan hal yang baik. Ikuti kata-kata saya. Lucy, kamu harus bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini. Lucy, kamu sudah melakukan hal yang baik. Lucy, kamu sudah menjalankan apapun dengan baik. Oke. Ucapkan kembali kepada diri kakak sendiri. Lucy, terima kasih. Kamu sudah menjadi orang yang baik. Hey Lucy, kamu mampu seperti orang lain. Hai Lucy, aku yakin kamu pasti bisa. Baik, kakak boleh pelan-pelan buka matanya. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, sudah lega, Kak. Alhamdulillah, baik. Saat ini apa yang kakak rasakan? Sedikit lega Ya. dan alhamdulillah selalu mengingat-ingat apa yang saya lakukan kepada orang lain, baik kepada keluarga, teman-teman, dan diri saya sendiri. Dan saya berpikir menjadi lebih bersyukur terhadap apa yang sudah saya lakukan dan apa yang saya miliki saat ini. Masya Allah, alhamdulillah. Karena memang apa yang kakak dapatkan sekarang, apa yang kakak miliki sekarang, itu semua memang harus kakak syukuri. Terutama tadi sebagaimana kakak sudah bercerita, keluarga kakak Masya Allah mensupport, kemudian juga lingkungan kakak lingkungan yang baik. Berarti dari diri kakak sendiri memang harus mencoba untuk mendobrak pikiran-pikiran negatif itu gitu. Karena tadi balik lagi, nggak akan pernah ada kesembuhan, nggak akan pernah ada solusi apabila kita sendiri tidak ada kemauan terhadap kesembuhan itu maupun solusi itu. Gitu. Baik, kira-kira permasalahan kakak sekarang dari 1 sampai 10, kira-kira permasalahannya itu di angka berapa? Angka 6. Masya Allah. Yang awalnya berapa? Awalnya bisa 8 lah gitu. Masya Allah. Wah, alhamdulillah ya, setidaknya berkurang gitu, walaupun tidak serta-merta bisa menyelesaikan permasalahan yang Kak Lucy hadapi gitu. Mungkin itu saja dari saya. Insya Allah sesi konseling kita akan ditutup. Mungkin sebelumnya ada suatu hal dari Kak Lucy yang ingin disampaikan.
Baik Kak, saya berterima kasih banyak kepada Iya. Kakak Rantika Justru saya yang terima kasih. sudah bisa menyelesaikan sedikit masalahnya saya dan bisa mengingatkan saya lagi untuk bersyukur dan tidak selalu overthinking apa yang ada pada diri saya. Terima kasih banyak Kak. Justru saya yang berterima kasih, kakak sudah mau terbuka dan sukarela datang kepada saya untuk kita menjalankan sesi konseling. Saya di sini sebagai konselor hanya memfasilitasi saja untuk solusi, untuk penyelesaian masalahnya semua dikembalikan lagi kepada kakak gitu. Karena saya sebagai konselor tidak bisa memaksakan kakak untuk mengambil mengambil solusi terkait apa yang terjadi pada kakak. Namun itu semua solusi yang diambil itu adalah kehendak kakak sendiri gitu. Karena yang tahu permasalahan secara detailnya terkait perasaan kakak yaitu kakak sendiri gitu. Baik, insya Allah kita tutup sesi konseling kita. Dan untuk apabila di kemudian hari kakak mengalami permasalahan yang sama atau mungkin mengalami permasalahan yang berbeda dengan intensitas yang cukup tinggi gitu, kakak boleh kembali lagi kepada saya. Insya Allah kita akan menjalankan sesi rencana tindak lanjut dalam permasalahan yang hari ini maupun nanti di kemudian hari gitu ya. Tapi semoga aja tidak ada permasalahan yang cukup serius ya gitu. Tapi memang setiap manusia pasti akan ada masalah gitu. Dan kakak boleh hubungi saya. Insya Allah saya dalam keadaan apapun akan siap untuk menerima kakak gitu ya kan. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata saya maupun perilaku saya yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Insya Allah asas yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah kakak Lucy juga ketahui tadi, insya Allah kita akan menjalankannya bersama. Terkait kerahasiaan juga insya Allah saya akan menjaganya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Kak Lucy. Insya Allah sesi konseling hari ini kita tutup. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin itu aja video konseling dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan, tutur kata yang kurang baik maupun perilaku saya yang kurang berkenan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.